Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik ya. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Hari ini bersama Bu Atul, kalian akan belajar. Anak-anak, kita hidup di negara Indonesia. Kita harus patut bangga dengan keragaman sosial dan budaya yang kita miliki. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali loh beragam kebudayaan, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan banyak lagi kekayaan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia Indonesia. Keragaman sosial dan budaya inilah yang berpotensi sebagai sumber daya yang dapat membawa manusia Indonesia dikenal dunia dengan keunikan dan corak warna-warni kebudayaan. Tahukah kalian, di Jawa Timur sendiri banyak sekali kesenian dan budaya yang sudah kita lestarikan. Contohnya, tari topeng Malangan. Kemudian kalau di Ponorogo ada kesenian reoknya yang juga terkenal. Kalau kita lihat di Madura ada seni karapan sapi, ada senjata celurit, itu juga sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kita harus patut ya dengan kesenian dan keunikan dari masing-masing daerah. Lalu, apa saja bentuk-bentuk keragaman sosial dan budaya Indonesia? Nah, Indonesia adalah negara besar dengan banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama yang beragam. Keragaman ini membuat Indonesia semakin kuat, seperti semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda, tapi kita harus tetap satu. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar dan mengenal tentang keragaman suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya. Setiap suku bangsa biasanya memiliki aturan dan identitas yang mempersatukan semua anggotanya. Contohnya, suku bangsa di Indonesia apa saja? Ada suku Nias dari Sumatera Utara, ada suku Bugis dari Sulawesi, dan ada juga suku Asmat dari Papua. Lalu, yang kedua, kita belajar dan mengenal tentang keragaman bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu kemampuan manusia untuk berkomunikasi pada manusia lainnya. Indonesia memiliki beragam suku yang menjadikan bahasa pun berbeda satu sama lain di setiap daerahnya. Contoh bahasa daerah di Indonesia ada bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Yang ketiga, kita belajar dan mengenal tentang keragaman agama. Agama adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Sebenarnya, agama itu bukanlah merupakan bagian dari budaya, namun bisa ditambahkan ke dalam bentuk keragaman di Indonesia, karena faktor agama juga membuat Indonesia masih rukun sampai saat ini. Lalu, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Yang ketiga, agama Katolik. Yang keempat, agama Hindu.
yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Yang keempat, kita belajar dan mengenal tentang keragaman rumah adat. Nah, apa itu rumah adat? Rumah adat adalah bangunan rumah yang mencirikan atau khas bangunan suatu daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh rumah adat di Indonesia. Ada joglo dari Jawa, rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang kelima, kita belajar dan mengenal tentang keragaman tarian. Tari tradisional adalah suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Tari juga merupakan salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh, tarian daerah yang ada di Indonesia, tari kecak dari Bali, tari zapin tembung dari Kalimantan Barat, dan tari maengket dari Sulawesi Utara. Yang keenam adalah keragaman pakaian tradisional. Nah, apa itu pakaian tradisional atau pakaian adat? Adalah pakaian yang memiliki ciri khas tertentu yang dijadikan identitas dari sebuah daerah. Ciri tersebut dapat berupa warna, motif, bahan, dan lain-lain. Di Indonesia, hampir setiap wilayah tertentu memiliki pakaian adat yang menjadi identitas masyarakatnya. Biasanya, pakaian adat ini dipakai di acara-acara adat tertentu. Contoh, pakaian adat di Indonesia. Ada bundo kanduang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Yang ketujuh, kita belajar dan mengenal tentang keragaman senjata tradisional. Apa itu senjata tradisional? Senjata tradisional adalah alat yang digunakan untuk berburu atau berlindung dari musuh pada zaman dahulu. Selain itu, senjata tradisional digunakan juga untuk pelengkap pakaian adat. Contoh, senjata tradisional di Indonesia adalah rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Dan yang kedelapan adalah kita belajar dan mengenal tentang keragaman alat musik tradisional. Apa itu alat musik tradisional? Alat musik tradisional adalah alat-alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisionalnya. Cara memainkan alat musik tradisional pun sangat beragam. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, dan ada yang digesek. Contohnya apa? Contohnya adalah tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu belajar lagi bersama Bu Atul. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membuat ringkasan. Mempunyai arti adalah menyalin atau menulis hal-hal yang penting dalam tulisan secara lebih ringkas dan sederhana. Cara membuat ringkasan yang pertama, membaca naskah asli harus dibaca secara keseluruhan dulu. Kemudian menemukan gagasan pokoknya di setiap paragraf. Setelah menemukan gagasan pokoknya, tulislah satu gagasan pendukungnya di setiap paragraf. Maka kalian akan membuat ringkasannya menjadi lebih sedikit. Itulah cara membuat ringkasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap jaga kebersihan ya. Hari ini kita akan membahas tentang manfaat keberagaman di sekitar kita, apalagi manfaat keberagaman di Indonesia. Jadi, keberagaman tersebut harus kita sikapi dengan baik. Jika tidak, maka akan muncul permusuhan, pertengkaran, dan perpecahan karena kita tidak bersahabat. Keberagaman yang kita miliki yaitu banyak sekali. Yang pertama itu ada tarian daerah seperti tari kecak, tari Bali, tari piring, lalu ada baju adat, makanan adat misalnya seperti pecel, rujak, kemudian ketoprak, gudeg, lalu ada senjata adat, ada rumah adat, misalnya rumah adat joglo, rumah adat tongkonan, kemudian juga ada upacara adat, misalnya upacara adat Kasodon oleh suku Tengger, upacara Ngaben oleh suku Bali, upacara Rambu Solo oleh suku Toraja, lalu ada lagu daerah dan masih banyak yang lainnya. Manfaat keberagaman yang pertama, membuat kita memiliki kebudayaan dan keanekaragaman nasional yang sangat banyak, sehingga Indonesia akan kaya budaya. Setiap provinsi kan mempunyai budaya yang berbeda ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jika kita menghitung, maka budayanya akan banyak sekali jika dikumpulkan jadi satu. Lalu yang kedua, menambah pendapatan negara terutama dari sektor pariwisata. Ketika kita melakukan upacara, kemudian kita melakukan tari-tarian, pasti banyak wisata asing yang datang dan berkunjung ke negara kita. Nah, itu kan akan menambah pendapatan negara kita. Yang ketiga, menjadi ciri khas suatu bangsa, apalagi di Indonesia sangat banyak loh. Guna mempererat tali persaudaraan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Yang selanjutnya, menjadikan hiburan yang positif dan baik bagi generasi bangsa. Contohnya seperti tarian daerah, ludruk, atau seni pertunjukan daerah. Menumbuhkan sikap nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air, alat pemersatu bangsa, dan dikenal dengan negara yang memiliki banyak budaya di mata dunia asing. Itulah manfaat keberagaman bagi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Nah, sudahkah kalian siap belajar IPA hari ini? Oke, kita akan belajar tentang bunyi lagi ya. Kita akan belajar sama-sama. Baiklah. Bu Guru Lila tentang pemantulan dan peresapan bunyi. Kita sudah tahu ya bahwa bunyi dapat merambat melalui media perambatan berupa benda padat, benda cair, dan gas. Tapi tidak semua benda padat bisa mengantarkan bunyi dengan jelas ke telinga kita loh. Lalu apa sih? Mengapa hal itu bisa terjadi? Yap, karena adanya peristiwa pemantulan dan penyerapan bunyi. Maka dari itu, tidak semua bunyi dapat diterima oleh telinga kita karena adanya peristiwa pemantulan dan penyerapan bunyi. Selanjutnya, ada yang kita sebut dengan peristiwa meresapnya bunyi. Gedung bioskop, gedung pertunjukan, gedung pertemuan, studio radio merupakan tempat peresapan bunyi terjadi. Ketika kita di dalam, maka bunyi dari luar bioskop tidak dapat kita dengar loh.
Begitupun suara film dalam bioskop tidak dapat kita dengar dari luar gedung bioskop. Peristiwa ini dinamakan apa? Iya, betul, peristiwa peresapan bunyi. Oh iya, benda yang dapat meresap bunyi adalah karpet, spons, kain wol, kapas, karton, papan karton, gabus, dan karet busa. Lalu, ada yang dinamakan dengan peristiwa bunyi memantul. Ketika kemarin masuk, suara gurumu di dalam kelas akan lebih keras dibanding dengan suara guru olahragamu di tengah lapangan. Itu dikarenakan suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Peristiwa ini disebut bunyi memantul. Ada yang disebut dengan gema dan gaung. Apa itu bedanya? Gema adalah ketika kita berada di jurang, kita berteriak kan, maka suara kita akan memantul, akan memantulkan bunyi berkali-kali. Gema terjadi setelah bunyi asli. Nah, ini ketika kita di jurang. Coba perhatikan, saat kita bilang halo, kita akan mendengar suara asli kita, lalu terdengar beberapa kali kita mengucap halo. Nah, peristiwa ini disebut contoh peristiwa gema. Kedua adalah gaung. Gaung merupakan suara pantulan yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, ketika kita berteriak di lorong-lorong, di terowongan, maka akan terjadi gaung. Nah, coba perhatikan, ini adalah contoh gaung. Sekian penjelasan hari ini, kita akan bertemu lagi di selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, masih semangat kan? Masih dong, harus tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Hari ini kita akan belajar lagi di tema 1, subtema 3, SBDP bersama Bu Atu. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang macam-macam ragam gerak tari. Nah, apa itu gerak dasar tari? Gerak dasar tari yakni bagian yang terpenting di tari. Gerak dasar yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Gerak tari pula yaitu sebuah perubahan sikap atau posisi anggota tubuh di saat menggerakkan tarian. Tari adalah satu gerakan tari yang sangat indah atau gambaran karakter manusia di dalam tingkah lakunya. Itu Batul sudah menyediakan gambar-gambar tentang gerak dasar tari. Lalu, unsur-unsur utama dalam tari itu apa saja? Sebuah gerakan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tarian apabila tidak memenuhi 3 unsur atau bagian. Apabila salah satu saja daripada unsur tersebut tidak ada, maka gerakan itu tidak dapat dikatakan suatu tari. Apa sajakah dari unsur itu? Yang pertama adalah wiraga. Apa itu wiraga? Wiraga yakni suatu tarian yang mengharuskan menampakkan gerakan pada badan, baik itu pada posisi duduk atau posisi berdiri. Yang kedua adalah wirama. Apa itu wirama? Wirama yakni suatu seni tari yang harus mempunyai unsur irama yang bisa menyatukan dari gerakan badan dan musik pengiringnya, baik daripada segi tempo ataupun iramanya.
Dan yang ketiga adalah wirasa. Apa itu wirasa? Wirasa yakni tarian yang mampu untuk menyampaikan suatu perasaan, pesan yang melalui gerakan suatu tarian serta ekspresi dari penarinya. Kemudian ada jenis gerak tari. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis dari gerak tari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gerak murni. Yaitu gerak murni. Nah, gerakan tari yang bertujuan semata sebagai fungsi estetis atau keindahan, sehingga hanya agar memperindah suatu tarian tanpa adanya maksud untuk melambangkan sesuatu. Contohnya, yakni gerakan yang memutar-mutarkan pergelangan kaki serta menghentakkan kaki tanpa adanya maksud tertentu, ataupun gerakan menggulung selendang saat akhir tarian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah gerak maknawi. Gerak tari yang selain dari fungsi estetis tadi, yaitu yang mengedepankan keindahan, dan pula lebih mengedepankan maksud ataupun lambang tertentu daripada sesuatu yang ingin disampaikan kepada penonton tarian. Misalnya saja, di dalam tari merak ada gerakan yang melebarkan selendang sambil untuk bergerak untuk mengelilingi panggung yang dapat menggambarkan dari gerak-gerik burung merak dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita belajar tentang gerak dasar tari. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah.